What's up guys? Halo, apa kabar Sobat Wengi? Ya, kembali lagi bersama saya Raden Mas. Cerita kali ini menceritakan pengalaman dari Mas Roy Pati. Ini adalah pengalaman pribadi Mas Roy yang dibagikan kepada Sobat Wengi semuanya. Ya, bagi Sobat Wengi yang memiliki cerita-cerita misteri, silahkan join untuk kami bagikan melalui DM IG @linkserwengi_official. Roy masih ingat betul kala itu tepat 29 Februari 2020. Dia bersama 3 orang sahabatnya, Bowo, Adit, dan Pras, berencana mendirikan sebuah kafe di salah satu daerah di Pati. Mereka berempat mendirikan usaha kafe tersebut dengan cara patungan atau iuran. Cara Jawane ya urunan. Ya, harapannya sih kafe ini berjalan sesuai dengan harapan mereka. Setelah hampir seminggu mencari ruko, akhirnya mereka menemukan ruko kosong yang letaknya sangat strategis kala itu. Tepat di pinggir jalan, bangunannya luas, lantai 2, dan fasilitas yang cukup lengkap kala itu. Yang membuat mereka semakin bersemangat adalah harga sewanya yang sangat murah. Ya, sangat murah dibandingkan dengan harga sewa ruko di Kota Pati yang hampir mencapai puluhan juta hingga ratusan juta per tahunnya. Percakapan Roy dan Bowo kala itu. Ini kayaknya cocok deh untuk usaha kita. Iya, Wok. Harganya murah, pinggir jalan. Tempatnya, yoi deh pokoknya. Kalau ini sudah oke, kita ke Mas Adi dulu ya, Roy. Gimana tanggapan dia? Oke lah. Kalau si Mas Pras sih, pasti dia ngikut aja. Bener nggak, Wok? Mereka sih sebenarnya waktu itu senang-senang aja ya. Dapat ruko murah, strategis, dan yang paling penting dekat dengan rumah mereka. Ya, untuk kontrol. Jadi kan lebih mudah kalau dekat rumah. Setelah bertemu dengan pemilik ruko dan akhirnya deal, beberapa hari kemudian mereka sedikit merenovasi lokasi tersebut. Dan disinilah awal masalah itu muncul. Sejak awal sepakat menyewa ruko itu, si Adit sebenarnya kurang setuju. Namun karena keterbatasan modal, akhirnya dia mengiyakan ruko tersebut. Waktu itu tepat di hari Minggu, Roy, Bowo, Adit berniat membersihkan ruko tersebut. Ya, karena baru saja dilakukan sedikit renovasi lah. Sekedar nyapu, mengepel, dan merapikan barang-barang kala itu. Sedikit gambaran kafe itu ya Sobat Wangi. Jadi di lantai 1 itu ada toko, dapur, dan kamar mandi. Sedangkan di lantai atas itu ada kamar mandi dan kamar tidur. Roy dan Bowo naik ke atas. Rencananya sih lantai atas digunakan untuk mas karyawan nantinya. Namun beberapa menit kemudian tiba-tiba Bowo menjerit, "Mas! Di lantai keluar asapnya!" Sontak Adit yang berada di lantai bawah langsung lari menuju lantai atas. Benar saja, kumpulan asap putih tebal keluar dari lantai. Adit meminta Bowo dan Roy untuk mengambil segelas air. Sejenak terdiam, Adit menyiramkan air itu di atas lantai. Untunglah, selang beberapa saat, asap itu mulai hilang. Beberapa saat kemudian, mereka pun turun. Rencana yang tadinya mau bersih-bersih lantai atas, akhirnya dipending. Mungkin besok saja.
Sembari menenangkan diri karena ketakutan mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil menikmati kopi yang dibuat Adit sebelumnya. Ya, sambil sebat-sebat dulu lah ya. Tiba-tiba, biur, biur, biur. Terdengar suara orang yang sedang mandi di lantai atas. Makin bertambahlah kepanikan dan ketakutan itu. Wajah kami bertiga pun hanya diam dan saling menatap. Kala itu, tepat sebelum azan maghrib berkumandang. Akhirnya, Adit memutuskan untuk menutup ruko dan pulang saja. Ya, kurang lebih beginilah percakapan antara Adit, Roy, dan Bowo. Roy, Wo, kita tutup aja. Mending kita pulang. Situasi kayak gini lagi gak bagus. Yo wis, tutup aja. Aku tak yang nutup pintunya, ucap si Roy. Adit dan Bowo menunggu Roy yang sedang menutup pintu. Gerak, gerak, gerak. Ya, maklum. Suaranya seperti itu. Karena pintunya terbuat dari teralis. Saat pintu terakhir ditutup si Roy betapa terkejutnya melihat sosok yang sekitar hampir 2 meter tingginya. Perawakannya merupai karakter kartun atau Teletubbies tepatnya. Namun, wajahnya penuh dengan darah. Sontak si Roy yang ketakutan langsung bergegas menutup pintu dan tak berkata sepatah kata pun. Roy, kamu kenapa pucat gitu? Oh, gak apa-apa. Mungkin aku capek. Ayo kita pulang aja. Halah, paling dia habis lihat sosok yang ada di dalam. Yowes, ayo kita balik aja. Ya, kurang lebih begitu percakapan mereka bertiga. Mereka pun akhirnya pulang. Di tengah perjalanan, barulah si Roy berani menceritakan kejadian sewaktu menutup pintu tersebut. Sebenarnya, Adit sudah tahu semua isi penghuni ruko itu. Tapi demi kelancaran dan menjaga teman-temannya, dia selalu diam dan seolah tidak terjadi apa-apa di ruko itu. Dan perlu diketahui, semenjak ruko itu dibuka, hampir setiap hari terjadi kecelakaan tepat di depan kafe itu. Entah itu penyebabnya dari ruko itu, atau kebetulan yang memang menjadi kebetulan lah ya. Namun, orang-orang sekitar ruko tersebut mengatakan bahwa sebelumnya daerah ini jarang sekali terjadi kecelakaan. Ya, beberapa hari setelah itu, mereka merekrut 4 pegawai untuk kegiatan operasional di kafe. Sebut saja Vika, April, Dewi, dan Aji. Mereka mendapatkan fasilitas mes atau tempat tidur di lantai 2 ruko itu. Tepat di tanggal 29 Februari 2020, mereka meresmikan atau opening lah bahasa kerennya ya, pada pukul 6 sore. Tapi sebelum itu biasanya kan kalau kita mau usaha Sobat Wongi ada semacam kayak selamatan gitu ya. Pas sore itu lagi diadakan selamatan, tepat waktu Mbah Mutin membacakan ayat-ayat suci, tiba-tiba gubrak. Si Adit tiba-tiba terpelanting. Pecahlah suasana saat itu. Roy, Bowo, Pras, dan beberapa orang yang mencoba membantu Adit untuk berdiri
hampir semuanya dengan wajah ketakutan. "Loh mas, ada apa?" ucap si Bowo. "Nggak apa-apa, Wok. Aku tadi diserang ular gede, tapi kepalanya berbentuk manusia," sambung si Adit. Mendengar ucapan itu, orang-orang yang hadir pada selamatan itu menjadi bingung dan ketakutan, termasuk juga Mbah Mudinnya. Wes mas, kita lebih baik cukupkan saja," ucap Mbah Mudin. Iya, benar saja. Mbah Mudin kemudian saat itu juga mempercepat acara tersebut. Untunglah para pegawai kafe itu tidak melihat secara langsung. Bisa-bisa mereka ketakutan dan tidak mau bekerja di tempat itu. Singkat cerita, opening pun tiba. Tepat pukul 6 sore, kafe itu diresmikan. Kebetulan saat itu juga sedang gerimis. Namun, tidak menyurutkan para pengunjung dan tamu undangan kala itu. Suasana kafe pun menjadi meriah dengan diiringi alunan musik akustik kala itu. Kebetulan salah satu personil band adalah warga sekitar ruko itu. Sebut saja dia Haris. "Bro, kalian kok berani sih sewa ruko ini? Kalian nggak tahu apa? Ruko ini merupakan bangunan paling angker di wilayah kami," ucap si Haris. "Ya mau gimana lagi? Selain kita minim info, ini ruko dengan harga murah di kabupaten ini," saut si Adit. "Ya wes lah, semoga sukses, lancar dan tidak terjadi apa-apa." Beberapa hari kemudian, ada juga pengunjung kafe yang mengajak ngobrol Adit. Katanya sih dia tinggal di depan ruko. "Mas, sampean kok berani? Ini ruko angker. Gak pernah ada yang lebih dari 3 bulan nempati ruko ini," ucap pengunjung itu. "Wah iya, sampean bukan orang yang pertama bilang gini ke saya." Ya, walaupun banyak informasi yang cukup ngeri, mereka pun tetap meneruskan usaha kafe dengan kesepakatan bersama. Seminggu berlalu, keadaan tidak semakin baik, namun semakin menjadi-jadi. Tanpa sebab yang jelas, satu persatu pegawai memilih untuk tidak tidur di mes. Ya, kira-kira begini percakapan antara Bowo, Vika, dan April. "Loh, Vik, kenapa kalian udah nggak nginep di sini?" Anu mas, jadi begini mas. Kemarin pas Dewi sedang beres-beres sekitar pukul 12 malam, dia itu lihat pocong berdiri di samping jendela kamar mandi." "Loh, mosok? Lah, kalian nggak teriak gitu atau bangunin si Aji?" "Kebetulan juga mas, Aji waktu itu nggak nginep di sini, dia pulang ke rumah." "Lah, terus Dewinya mana?" "Dia izin sakit mas. Sejak ketemu Poci, dia sakit sampai sekarang." Dan sebenarnya masih banyak yang pengen mereka ceritain. Tapi waktu itu kondisi kafe sedang ramai pengunjung. Kemudian Adit, Bowo, Roy, dan Pras membahas keganjilan-keganjilan kala itu. Mereka sepakat untuk saling menjaga para pegawai dengan cara saling bergantian standby di kafe. Ya, paling nggak bisa menciptakan rasa aman bagi pegawai-pegawai kafe itu. Adit pun tidak tinggal diam. Ya, dia memang memiliki kelebihan yang cukup mumpuni untuk urusan dunia persetanan. Dia bersedia membackup semua orang yang terlibat dalam usaha ini. Tepat malam minggu, pukul 10:30 malam, waktu itu kondisi sudah mulai sepi pengunjung dan
kami lebih memilih untuk menutup kafe. Tiba-tiba terdengar suara orang yang menjatuhkan sapu di lantai atas. Dengan cepat, Adit, Bowo, Roy naik ke lantai atas. Dan si Pras tetap di lantai 1 untuk berjaga di bawah. Dan benar saja, ada sosok pocong dengan wajah hitam sedang berdiri di ujung tangga. Namun Bowo dan Roy terus berlari menuju kamar dan kamar mandi untuk mengecek suara itu. Terlihat Adit hanya terdiam di ujung tangga. Apa yang dia lakukan? Ternyata si Adit sedang berkomunikasi dengan pocong itu. Selang beberapa saat, pocong itu menghilang dan berpindah ke pohon mangga sebelah kafe itu. Bowo dan Roy tidak melihat kalau ada sosok pocong di ujung tangga. Barulah setelah mereka turun, Adit menceritakan kejadian yang baru mereka alami. Sontak, mereka semua ketakutan mendengar kejadian itu. Beberapa bulan setelah pemindahan pocong itu, keadaan kafe semakin membaik. Dalam rentan waktu itu, sampai bulan Oktober, sebenarnya masih ada sih gangguan-gangguan kecil, yaitu bau kemenyan. Itu pun di hari tertentu, dan tidak semua orang mencium aroma menyan itu. Makanya mereka nggak begitu masalah tentang hal itu. Target penjualan berjalan dengan baik. Kondisi kafe pun selalu ramai. Namun pada malam itu, saat sedang banyak pengunjung, tiba-tiba si April berlari sambil ketakutan menuju meja Adit. "Mas, ada apa, April? Kursi di dapur melayang sendiri." Refleks, Adit pun berlari. Dan benar saja, kursi itu masih melayang di depan mata Adit. Dengan cepat, Adit menurunkan kursi itu. Sebenarnya, para pegawai di dapur semuanya ketakutan. Namun demi kenyamanan pelanggan, mereka hanya diam dan meminta si April untuk melapor kepada Mas Adit. Apa yang dilihat Adit sungguh sangat mengejutkan. Dia melihat sosok wanita mengenakan kebaya warna hijau dengan selendang merah melingkar di leher. Dan yang paling mengerikan, wanita itu sambil menari di dekat kursi yang dipegang Adit. Adit hanya diam saja dan mencoba menenangkan para pegawainya. Beberapa saat kemudian, Bowo dan Roy datang ke kafe. Adit menceritakan kejadian yang barusan terjadi di dapur. Dan inilah sedikit percakapan mereka ya, antara Adit, Roy, dan Bowo. Kali ini kita akan mendapatkan musuh yang lebih besar. Apa itu, Mas? Kita lihat saja nanti. Saya jadi khawatir sama pegawai, Mas. Nah, itu yang sedang saya pikirkan. Lah, terus bagaimana ini, Mas? Ya, kita lihat saja beberapa hari ke depan. Ini antara dua pilihan. Menutup usaha ini atau dilanjutkan, ucap si Adit. Benar saja, beberapa hari kemudian kami mendapatkan berita bahwa si April sakit. Sudah hampir 3 hari dia tidak masuk kerja. Ternyata setelah kejadian kursi itu, sewaktu April mencuci piring, air keran itu berubah menjadi darah segar yang mengalir deras melalui keran itu.
Dewi dan Vika yang tidak melihat jelas kejadian itu, tapi mereka tahu ada bekas darah segar di sekitar cucian piring. Sejak saat itu, April menjadi pendiam dan tidak pernah berangkat kerja hingga saat ini. Ya, dikarenakan keadaan yang semakin tidak kondusif, tepat di bulan November, akhirnya mereka memutuskan untuk menutup usaha kafe tersebut. Padahal sewa ruko masih tersisa 3 bulan. Ya, sejak kejadian itu, ruko itu masih tetap saja disewakan. Benar saja, sepengamatan Roy, Adit, Pras, dan Bowo, informasi terakhir, penyewa ruko itu hanya mampu bertahan 1-3 bulan saja. Dan hanya mereka yang nekat bisa bertahan selama hampir 10 bulan. Terima kasih bagi sobat Tembang yang telah menonton, mendengarkan, dan memberikan like dan komennya. Ya, itulah sedikit pengalaman dari Mas Roy yang dari Pati. Bagi sobat Tembang yang memiliki cerita-cerita misteri, silakan join untuk kami bagikan melalui DM IG @linkserwengi_official_.